suasana di Badung ini sudah mulai menghangat ini Ya, Haji ya. Orang pegang KTP Badung, Ya. tetapi orangnya sendiri sudah tidak tinggal di Badung. Nah, ini Ada jadi kendala nih. ada keengganan untuk melepas status kependudukan di Badung. Memang kami penyelenggara, tetapi seringkali penyelenggara juga menjadi bulan-bulanan, padahal itu adalah persaingan antar kandidat. Tampilan ke depan tidak boleh lagi ada yang salah laku, salah ucap, salah pikir. Dua frame besar orang golput. Yang pertama golput karena pilihannya mereka, jadi golput ideologis. Yang kedua golput secara administrasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, berjumpa lagi bersama saya masih dalam rangkaian roadshow ke KPU se-Bali, dan kali ini saya berada di KPU Kabupaten Badung, serangkaian tahapan Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung, tepatnya di November 2024. Ya, Tribuners Semeton Tribun Bali, setelah pemilu 2024 yang memilih presiden dan calon legislatif, sekarang kita bersiap untuk memilih calon gubernur Bali dan juga bupati wali kota se-Bali, dan ini menjadi pilkada serentak pertama yang akan digelar di Indonesia, termasuk tentunya juga di Bali. Dan saat ini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya telah bersama Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusuf Arsano. Menapi gatul Haji. Kena sehat, sukare. Yang penting ini utama Ya, sehat umur. harus sehat dulu. Karena tantangan dan pekerjaan untuk KPU ini Cukup padat padat dan berat. Harus siap dengan segala sesuatunya, Yeah. termasuk kesehatan. Ya, urusan pemilu makin Langsung maupun ke pilkada. Ya, betul. Nah, niki Ji, terkait tahapan-tahapan dari pemilu dan juga pilkada yang menyambung niki, estafet niki. Betul. Dan sekarang ini kan yang terbaru bahwa hasil sidang MK sampun diputuskan. Ya, kemarin kemarin diputuskan. Nah, serangkaian niki napi makin tahapan dari untuk pemilu maupun pilkada niki Ji. Kita mulai dari pileg dan pilpres yang atau kita istilahkan itu adalah pemilu serentak yang pelaksanaan tungsuranya atau penghitungan dan pemungutan suaranya itu dilakukan 14 Februari yang lalu. Itu karena ada sengketa untuk secara nasional itu di pilpres, maka KPU harus menyelesaikan sengketa terlebih dahulu, jadi menjadi pihak tergugat. Artinya kami seluruh Indonesia harus menyiapkan alat bukti, saksi, menguatkan dan memberikan alibi tentang kegiatan tungsura bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan kemarin kita sudah saksikan bersama bahwa keputusannya adalah menolak gugatan paslon 01 maupun 03, artinya secara teknis penyelenggaraan KPU dibenarkan. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi KPU dibenarkan, maka selanjutnya kita di tingkat kabupaten kota akan mengikuti dulu sengketa terhadap pileg. Apakah kabupaten kota itu termasuk di dalamnya ada yang disengketakan di Badung, misalnya kalau kita di Badung atau tidak. Dari mana itu dibuktikan? Dari registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi ini, informasi yang kami terima dari Ketua KPU RI sudah bersurat kepada Mahkamah Konstitusi agar diberikan register perkara. Jadi atau disampaikan register perkara tentang perselisihan hasil penghitungan atau pemungutan suara KPU di masing-masing kabupaten kota bahkan provinsi di seluruh Indonesia. Nah, di situ akan kelihatan apakah kabupaten kota, misalnya kami di Badung, apakah Badung itu masuk di register perkara atau tidak. Itu dulu. Kalau Astungkare, kalau kita lihat kemarin dari pleno, baik itu di tingkat PPS, PPK sampai kami kabupaten, dan terakhir tugas kami adalah ketika pleno di provinsi. Kenapa begitu? Karena pertanggungjawaban KPU kabupaten kota itu secara administratif diserahkan kepada KPU provinsi untuk diserahkan penetapan nanti di KPU RI. Nah, sampai di situ di KPU Badung tidak ada sanggahan, tanggapan atau keberatan dari saksi partai politik yang ikut serta di dalam pileg di Kabupaten Badung.
Tetapi kami juga belum bisa memastikan apakah dengan tidak ada sanggahan, tidak ada keberatan dan tidak ada sengketa yang diajukan di tingkat pleno kemarin itu akan sama sampai ke tingkat RI, itu yang kita masih harus tunggu. Kalau seandainya nanti Badung tidak ada gugatan, maka setelah BRPK itu diterima, setelah register perkara diterima oleh KPU RI, maka KPU RI akan menurunkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Begitu kita terima register perkara itu, misalnya Badung tidak ada, maka 3 hari setelah itu kami harus menetapkan calon terpilih di masing-masing dapil sesuai dengan jumlah kursi yang disiapkan per dapil. Untuk Badung ada 45 kursi. Pembagiannya di Badung 1, dapil Badung 1 Mengui itu ada 11 kursi. Kemudian Badung 2, Abian Semal ada 9 kursi. Badung 3, Petang ada 3 kursi. Badung 4, Kute Selatan ada 10 kursi. Badung 5, Kute ada 5 kursi. Kemudian Badung 6 ada 7 kursi. Jadi keseluruhan itu ada 45 kursi. Dan dari semua ini, siapa calon yang terpilih di masing-masing dapil, itu yang nanti kita tetapkan, dan itu dilakukan dalam bentuk pleno terbuka dengan juga mengundang partai politik. Artinya masih menunggu laporan tidak adanya sengketa di MK gitu. Setelah itu keluar 3 hari kemudian baru ditetapkan. Nah, karena ini hitungannya hari, kami tidak bisa menentukan tanggalnya kapan. Nah, kadang-kadang kan teman-teman media itu kapan tanggalnya, itu yang sebenarnya mau nanya betul. itu, Karena ini hitungannya hari, Pak. Begitu kami terima 3 harinya. Kalau misalnya nanti di tanggal 25 kami terima register perkara bahwa Badung tidak ada, berarti tanggal 28. Begitu seterusnya. Kalau 26 berarti tanggal 29. Tetapi kami meyakini itu pasti jauh sebelum masa jabatan anggota dewan yang sekarang berakhir. Kan berakhirnya di tanggal 5 Agustus nanti baru ada. Nah, untuk pelantikannya ini kita serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini sekretaris dewan. Nanti hasilnya siapa, namanya siapa, itu yang kita serahkan ke Sekwan. Sekwan yang memproses untuk pelantikan di tingkat DPR. Saya kira juga Niki calon-calon yang terpilih ini sudah menantikan. Betul. Jadi pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama juga sebetulnya kan datangnya dari teman-teman partai politik dan teman-teman calon anggota yang merasa bahwa secara hitung-hitungan mereka terpilih kan gitu. Apakah ada perubahan dan lain sebagainya, kan tentu juga ini secara emosional membawa dampak psikologis. Tetapi ya kami harus menyampaikan mohon sabar menunggu, karena yang sah itu nanti ya yang dilantik, yang diumumkan oleh KPU. Jadi mohon bersabar. Mohon bersabar sedikit lah. Para caleg. Ya, teman-teman calon anggota legislatif itu memang salah satunya harus diminta sabar. Nanti kan selanjutnya akan ada penetapan caleg terpilih. Kemudian selanjutnya kan akan tahapan-tahapan pilkada, berarti sudah mulai berjalan gitu. Nah, yang menarik ini bahwa di Badung khususnya ini tahapan pilkada belum terlalu belum berjalan sebenarnya kan ini masih sambil beririsan, tapi suasana di Badung ini sudah mulai menghangat ini Haji. Dari kubu KPU atau dari pihak KPU melihat kondisi sekarang di Badung ini seperti apa gitu. Ya, kalau Pak Agus, kita di penyelenggara tentu harus tetap menjaga integritas dan netralitas. Itu adalah harga mati bagi penyelenggara, supaya jangan sampai masyarakat menilai bahwa KPU itu sudah berada di kubu A atau kubu B. Ini harus kita hindari bersama. Jadi kami juga minta kawan-kawan media untuk terus-menerus menyampaikan kritik, saran, juga catatan-catatan kepada kawan-kawan KPU penyelenggara, supaya tidak sampai terlihat ada keberpihakan kepada siapapun. Itu satu. Kedua, juga kami sampaikan ini kepada partai politik, bahwa kami menjadi kalau diistilahkan ini di dalam sebuah pertandingan, kami adalah panitianya. Panitia tidak boleh sudah di awal cenderung ke A atau ke B. Ini harus kita hindari, dan tampilan di depan itu harus mencerminkan bahwa KPU independen, netral, dan punya integritas. Itu yang kami jaga betul, supaya masyarakat itu betul-betul memberikan kepercayaan juga kepada KPU. Tapi kalau KPU Haji sendiri melihat nggak situasi saat ini, kondisi di Bandung ini sudah mulai menghangat gitu ya. Betul. Kan sudah mulai muncul calon-calon ini. Sudah mulai ramai gitu ya. Nanti akan sampai ke sana. Nah, setelah kita memang bisa menunjukkan bahwa kita netral, saya ingin sampaikan juga bahwa dari salah satu
pegiat media barometer di nasional, tingkat kepercayaan kepada KPU itu masih di atas 70%. Kalau saya tidak salah 71,7% masyarakat itu percaya kepada KPU. Ini harus kita jaga bersama. Nah, oleh karena itu kehangatan situasi politik di Badung yang kita lihat belakangan, ya kita harus nilai dengan positif kalau menurut kami. Ya kita harus menilai positif karena tadi itu kalau misalnya pilkada berjalan tapi adem saja, tidak ada gejolak sedikit begitu, mungkin masyarakat juga akan apatis lagi. Oh ya, siapapun yang adem-adem juga. Ya, kapan pemilunya tidak tahu, kemudian apa tahapannya nanti tidak tahu. Ini kan perlu stimulus juga secara politik supaya mereka terangkat. Oh ya, sudah akan ada pilkada gitu. Itu yang pertama. Jadi kami menyiapkan diri untuk itu. Kemudian kesiapan lain adalah untuk di Badung khususnya kita sudah siap dengan anggaran. Ini yang agak berbeda dengan kabupaten lain di Bali. Mohon maaf bukan apa-apa, tapi harus kami sampaikan bahwa untuk Badung, PMK Badung sudah menghibahkan dengan NPHD itu seluruh 100% dananya sudah masuk ke rekening KPU. Dengan begitu artinya KPU tidak ada alasan untuk tidak siap. Karena kan untuk pemilu itu paling tidak syaratnya harus ada regulasi. Ya, regulasinya di dalamnya nanti ada anggaran kan begitu. Kemudian ada pesertanya, ada pemilihnya. Ada penyelenggaranya. Kalau 4 ini sudah ada semua, harusnya kita sudah siap. Jadi di Badung, terutama untuk anggaran, kita sudah disiapkan sebesar 35,6 miliar. Dan itu sudah ada di rekeningnya KPU. 35,6 miliar. Jadi ini hasil daripada harmonisasi anggaran yang kita ajukan sebelumnya 46 miliar lebih. Jadi 11 miliar lagi diharmonisasi karena yang kita ajukan di awal itu masih termasuk dalam situasi pandemi kemarin. Jadi kita masih mencoba membuat anggaran itu kalau terjadi sesuatu di kesehatan supaya itu tercover. Tetapi karena sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi endemi, maka anggaran-anggaran yang tadinya dalam cover kesehatan itu dikurangi. Jadi akhirnya kita sepakat, Pemda juga sepakat untuk menghibahkan sejumlah yang tadi 35,6 miliar itu ke KPU Badung dan sudah kami terima. Ya mungkin salah satunya bentuknya kita sudah punya tempat podcast segala macam, gedung juga sudah. Ini luar biasa, kami dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi kepada PMK Badung yang sudah memfasilitasi segala sesuatu untuk KPU Badung dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Itu dari segi anggaran, kemudian regulasi. Selanjutnya untuk penyelenggara, kan tadi harus ada regulasinya, ada penyelenggaranya. Penyelenggara hari ini kami umumkan melalui media sosial, pengumuman, itu kami akan merekrut badan ad hoc, baik PPK maupun PPS. Tetapi yang sekarang kita mulai dengan PPK. Jumlah PPK tiap kecamatan ada 5 orang, kita ada 6 kecamatan, berarti kita akan merekrut 30 orang. Pola rekrutmennya bagaimana? Kita tetap melakukan seleksi terbuka. Walaupun kemarin teman-teman kita sudah ikut menjadi anggota PPK di pemilu, tidak secara otomatis mereka akan menjadi anggota PPK di pilkada. Tetapi kami tentu juga melihat itu sebagai salah satu advantage buat mereka, bahwa mereka sudah pernah menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Ini sudah punya pengalaman. Ya sudah berpengalaman, itu juga menjadi catatan tersendiri. Nah setelah nanti rekrutmen itu juga di tanggal 20 kemarin sebetulnya kami sudah mengumumkan juga untuk pasangan calon independen atau calon perorangan. Calon perorangan sudah boleh sebetulnya berkomunikasi dengan kami tentang syarat pencalonan. Setelah syarat pencalonan nanti ada syarat calon. Jadi dalam pencalonan itu ada 2 syarat. Syarat pencalonan terlebih dahulu. Syarat pencalonan di Badung itu dia harus mendapatkan dukungan paling tidak sejumlah 34.283 KTP. 34.283 KTP. Itu terdiri dari paling tidak sebarannya di 4 kecamatan. Jadi 50% plus 1. Di kecamatan ada 6, jadi plus 1-nya itu ada di 4 kecamatan. Syukur-syukur mereka ada di semua kecamatan dukungannya sehingga lebih memudahkan. Ini yang penting juga bagi teman-teman yang akan maju di calon independen perseorangan, mereka betul-betul harus menerima dukungan real. Karena apa? Nanti untuk data dukungan yang masuk ke kita, di juknis yang dipersiapkan itu akan ada verifikasi faktual. Jadi tidak hanya di verifikasi administrasi saja, di verifikasi faktual, dan besar kemungkinan verifikasi faktual dilakukan secara sensus. Kalau secara sensus itu artinya seluruhnya 34.283 itu kita cari orangnya. Artinya ini untuk
tidak ada lagi istilah ada cuma KTP-nya aja yang Betul. store gitu kan. Ya, tidak Jadi, ada pemilih KTP palsu, siluman, pendukung pemilih siluman. Ya, gitu. itu yang dihindari. Jadi kalau sampai dengan sensus seperti itu, tentu pekerjaan kita sudah kita persiapkan dari awal, menyiapkan sumber daya manusianya, termasuk sumber daya dananya, daya dukung infrastruktur dan infrastruktur yang lain supaya teman-teman yang melakukan verifikasi itu bisa bekerja dengan maksimal. Tentu juga kawan-kawan yang akan maju di independen kami menghimbau agar memang yang diserahkan dukungan itu adalah dukungan real. Real ya. Ya, karena kan banyak juga misalnya mereka dapat KTP tetapi orangnya tidak ada di sini. Bagaimana kami harus memverifikasi apakah betul dia mendukung? Karena tidak bisa hanya menyerahkan KTP saja sebagai bukti dukungan. Tidak bisa manipulasi. Jadi kita harus tanya benar mendukung ini gitu. Ya. Jadi ini harus betul-betul real. Nah, mungkin ini berat, tetapi kalau calon-calon sudah mempersiapkan diri dari awal, saya kira ini ada kemungkinan juga mereka bisa memenuhi. Nah, kalau ada yang tidak terpenuhi, kalau sudah sensus, sistemnya itu harus diganti dengan yang betul-betul memang mendukung. Ini kan memerlukan kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan peserta dan masyarakat. Masyarakat kalau sudah pernah menyerahkan, jangan lagi begitu verifikatornya datang mengatakan tidak. Gitu kan kadang-kadang itu juga terjadi. Pengalaman kita di DPD kemarin di partai itu. Mereka sebenarnya menyerahkan, tetapi begitu dari KPU datang, Pak sebenarnya saya tidak enak hati saja gitu. Ini kan nggak boleh, karena secara politik itu ya harus hitam, putih gitu. Kalau dalam hal dukungan, supaya kita bisa bekerja dengan baik. Ya tidak apa-apa Anda mendukung calon independen, mendukung siapa, tetapi di dalam memberikan dukungan yang berbeda dengan orang lain, tidak usah jadi masalah kan itu saja. Terus untuk syarat calonnya seperti apa Ji? Syarat calon masih menggunakan Undang-Undang 10/2016, umur 25 tahun. Jadi kalau di bawah 25 kemarin umur ini menjadi isu yang bagaimana tadi nggak bisa dianu lagi di MK lagi. Kalau itu bisa di luar ranahnya KPU, kalau ada yang menggugat ke MK bisa jadi ada perubahan, tapi umurnya 25 tahun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Jadi untuk gubernur 30 tahun itu masih tetap. Kemudian tadi syarat dukungan warga negara Indonesia ini juga penting karena pernah terjadi kasus Saburai Jua. Mereka tercatat calonnya adalah warga negara di luar. Di sini juga punya KTP. Jadi KPU akan kesulitan dalam hal itu. Itu teman-teman kami di Saburai Jua akhirnya harus mengalami problematik yang cukup sulit karena tercatat dengan KTP sah di Indonesia, tetapi begitu ada yang keberatan dianggap KTP-nya tidak sah karena ada kewarganegaraan lain. Ini yang penting-penting itu. Yang lain saya kira sehat jasmani, rohani dan seterusnya. Batasan umur atas tidak ada, hanya batasan umur bawah yang ada. Kemudian betul warga negara Indonesia. Yang lain ya bertakwa kepada Tuhan yang Maha seterusnya. Terus pendaftarannya kapan Ji untuk calon independen dari perseorangan? Calon independen nanti tanggal 5 Mei. Kemarin kita sudah buka pengumumannya. Tanggal 5 Mei dia sudah bolehlah melakukan ini. Nanti pendaftaran resminya akan berbarengan dengan calon dari pasangan partai politik. Itu di bulan September. Nah, tadi sempat Aji menyinggung bahwa situasi menghangat di Bandung ini menjelang pilkada salah satunya diharapkan berdampak pada positif pada partisipasi pemilih kan kita. Betul. Nah, kira-kira nanti untuk pilkada ini dengan situasi yang menghangat ini di Bandung, target Aji untuk jumlah partisipasinya seperti apa Aji? Kalau target kami harus berkaca dari pileg. Di pileg kemarin kita bisa mencapai 88,70%. Jadi hampir 89%. Nah, harusnya di Pil Bupati itu harusnya paling tidak sama dengan itu. Kenapa demikian? Karena kan yang dipilih ini langsung pemimpinnya. Nah, kecuali ada sesuatu di bawah ya. Kita berharap juga ada pemilihan gubernur sekaligus saja. Ya, apalagi ada pemilihan gubernur, mereka harusnya juga hadir ke TPS. Nah, untuk bisa mencapai ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ada satu hal yang membuat pekerjaan akan menjadi sulit itu atau boleh dikatakan inventarisasi masalah daripada data pemilih adalah saat ini dari mulai pileg sampai nanti pilkada itu pola atau dasar
penetapan sebagai pemilih itu asasnya adalah de jure. Di Euro. Asas de jure itu bermakna bahwa siapapun dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung harus kami catat sebagai pemilih di Badung. Entah dia masih tinggal di Badung atau tidak, itu tidak menjadi catatan tersendiri gitu. Artinya tetap harus dicatat sebagai pemilih Badung. Kecuali memang KTP-nya sudah pindah. Nah, dengan begitu maka ada beberapa tempat di Badung yang orang pegang KTP Badung, Ya. tetapi orangnya sendiri sudah tidak tinggal di Badung. Nah, ini Ada jadi kendala nih. ada keengganan untuk melepas status kependudukan di Badung karena ada jaminan sosial, Ya, ada ya. banyak hal yang memungkinkan di Badung itu lebih bisa menikmati fasilitas lah. Ya, ya. Ini juga menjadi kendala kita, tetapi kami akan berupaya maksimal, optimal dengan teman-teman di PPS nanti untuk bekerja sama dengan kepala lingkungan, kepala dusun supaya betul-betul bisa mencermati itu. Apakah jumlah pemilih sesuai DPT itu memang orangnya ada di Badung? Orangnya ada. Kalau tidak ada di Badung, dia ada di mana? Kemudian memberitahunya supaya hadir di pemilu itu seperti apa? Ini tentu harus ada pola berbeda. Ini yang saya lihat menjadi tugas berat penyelenggara. Artinya meskipun dia berada di Betul. luar Bandung kan tetap punya hak Ya. pilih kan untuk bisa memilih. Supaya dia tahu bahwa tanggal 27 November itu ada pemilu di Bandung Ya. dan dia mau hadir, ini kan harus ada strategi. Ya, betul, betul. Strategi tersendiri untuk menghadirkan mereka. Apakah dari tim sukses paslon yang juga bergerak, karena kalau tanpa itu, kalau kami saja di KPU mungkin kepentingan daripada pemilih Ya, itu betul. relatif lebih sedikit. Tetapi kalau paslon kan dia ada kepentingan-kepentingan Ya, politik ya, tersendiri ya, ya. untuk ada hubungan emosional dengan calonnya. Ini harus kita bangun. Jadi menjadi linier dengan yang saya katakan tadi. Jadi kalau menghangat politiknya secara positif kan harusnya tim ses ini mencari pemilihnya supaya dia dapat hadir kan begitu. supaya dapat Itu suara, ya supaya bisa bersuara. Pemilih saya banyak tapi tidak ada di Bandung ya Iya, percuma juga percuma. dia kan gitu. Itu yang penting Ya. kita bisa garis tarik benang merahnya supaya dampaknya itu menjadi positif kepada pelaksanaan pemilu gitu. Dan di pileg kemarin apa ini menjadi salah satu kendala Betul, Coach, ya? betul. Karena kita tahu kan ya apa namanya penduduk di Badung ini sangat-sangat dinamis gitu ya. Betul. Ya perpindahnya juga sangat Ya, cepat, ya. kemudian banyak pekerja pariwisata juga yang di Badung gitu. Ya, itu yang apa namanya kemarin sebenarnya saya khawatir dan target saya sebenarnya hanya 82%. Jadi kalau bisa mencapai 82% seperti pemilu 2019 di Pileg, itu menurut kami sudah luar biasa. Luar biasa, Karena apa? Di 2019 kita masih de facto. Jadi kalau kita cek ke rumahnya tidak ada, kita boleh coret karena sudah tidak ditinggal, ada pindah domisili, ada tidak ditemukan dan lain sebagainya. Ada kategori yang boleh mencoret pemilih untuk tidak masuk di DPT. Kalau sekarang kan tidak ada. Kecuali dia meninggal, pindah memang sudah KTP-nya sudah berubah atau menjadi TNI atau Polri. Itu saja yang bisa dicoret sekarang. Iya, Kalau iya, yang iya. lain tidak bisa lagi. Kalau dibanding dengan pilkada sebelumnya Ji, partisipasi pemilih di Bandung seperti apa Ji? Kalau di pilkada kemarin partisipasi di Bandung cukup tinggi juga. Kita mencapai 87% waktu itu dengan calon tunggal. Harusnya kalau calonnya lebih dari satu, logikanya kan harus naik. Ya. Kalau ini tidak naik partisipasinya ada sesuatu lah berarti. Kalau saya berpikir bahwa dengan calon tunggal kita bisa maksimal mencapai angka lebih daripada target nasional. Seharusnya di pilkada sekarang, apalagi berbarengan juga dengan gubernur, harusnya dia partisipasi lebih tinggi dari pilkada kemarin. Tetapi kami terus terang hanya satu kendalanya dengan de jure ini. Ini yang kita tidak bisa terlalu tinggi memasang target. Tetapi harapan kita sebetulnya paling tidak kita bisa sama dengan pileg. Ya. Kalau kita bisa sama dengan pileg itu sudah astungkara, apalagi bisa lebih misalnya. Untuk pileg kan Bandung meraih tingkat partisipasi tertinggi kedua setelah Gianyar. Setelah Gianyar di Bali. Iya, di Bali dengan kondisi masyarakat yang sangat dinamis, kita bisa capai itu sebetulnya sebuah prestasi yang membanggakan kita semua juga di Bandung gitu. Nah kira-kira untuk tantangan di pilkada nanti ini seperti apa Ji? Mungkin sudah bisa mulai dipetakan seperti apa gitu. Saya kira tantangannya cukup banyak dan cukup besar. Yang pertama kemarin kita agak di penyelenggara itu agak santai berpikirnya karena calon tunggal. Jadi sekarang kalau misalnya kita kalkulasi jumlah kursi dengan jumlah partai politik yang memperoleh kursi, itu kemungkinannya ada dua pasang calon head to head. Head to head. Kalau head to head itu biasanya
ya memang kami penyelenggara, tetapi seringkali penyelenggara juga menjadi bulan-bulanan, padahal itu adalah persaingan antar kandidat. Jadi kandidasi yang begitu kuat itu tentu juga akan meminta atau mengharapkan bagi penyelenggara untuk benar-benar bisa menunjukkan netralitas, integritas. Jadi wasit yang benar-benar, karena pertarungannya dua kubu. Iya, Pertarungan dua kubu itu betul-betul kalau ada salah sedikit penyelenggara itu akan dianggap ke kubu sebelah. Berbeda dengan calon tunggal atau sekalian banyak kubu, tiga atau empat misalnya begitu, atau 5. Jadi dua kubu, 3 kubu itu merasa enggak, itu sudah cukup netral begitu, akan menjadi lebih ada penyimbang gitu lah. Iya, ada penyimbang dan lebih soft suasananya. Tapi kalau dua kubu ini biasanya benturannya itu cukup tajam. Ini yang kami harus antisipasi. Antisipasinya dengan apa? Kami akan mulai dari rekrutmen tenaga ad hoc ini, badan ad hoc kami akan berikan tips betul-betul bahwa tampilan ke depan tidak boleh lagi ada yang salah laku, salah ucap, salah pikir. Ini 3 hal yang tidak boleh terjadi bagi penyelenggara. Mohon maaf. Kenapa begitu? Misalnya kita berfoto dengan tanda tangan kita yang mengarah ke satu pasang calon sudah tidak boleh. Kemudian jalan misalnya atau ketemu sambil ngopi ada orang memfoto juga tidak boleh. Ini kan harus betul-betul dipahami oleh kawan-kawan kita di tingkat ad hoc, karena mereka kan tidak semata-mata bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Mereka ada pekerjaan lain, kadang-kadang temannya ada di sana dan lain sebagainya. Ini tentu tantangan yang cukup berat, tetapi kami harus ingatkan betul memakai warna baju, nomor-nomor, tanda-tanda tubuh sampai yang bajunya pun ada itu pasti akan dianggap sebagai serong kanan atau serong kiri. Ini kan yang harus kita hindari bersama. Ya, Tribuners menarik sekali ini. Pembicaraan kita, obrolan kita juga lebih hangat ini karena situasi politik di Badung sudah mulai menghangat. Terima kasih. Kalau sering-sering diskusi kita akan ketemukan banyak solusi. Kita harapkan meskipun situasinya sudah mulai menghangat, mungkin juga nanti akan memanas, tapi suasana sejuk harus tetap terjaga. Ya betul. Dan itu KPU sendiri sebagai wasit ini harus selalu membuat suasana menjadi sejuk ya ini menarik. Saya selalu ingin tidak untuk tampil pribadi tetapi saya selalu ingin memberikan senyum saya kepada semua orang. Jadi ketika teman-teman media, teman-teman partai politik, siapa saja yang hadir ke KPU, saya dan teman-teman di KPU harus menyapa dengan senyum sehingga suasana betul-betul menjadi sejuk. Karena sebetulnya tadi saya berikan quote-nya. Ketika ada persoalan itu sebetulnya yang pertama kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tidak boleh menyalahkan orang lain, juga jangan menyalahkan diri sendiri. Temukan kesalahan itu, cari solusinya dan kerjakan. Itu kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sedikit lagi Ji, ini terkait tantangan juga mungkin nanti sudah ada pemetaan mungkin daerah-daerah khusus yang mendapat atensi dari KPU, mungkin juga dari pihak keamanan terkait Pilkada 2004 di Bandung ini. Ya, kami sebetulnya dengan pihak keamanan, kepolisian termasuk TNI juga, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres selalu diingatkan untuk hal ini. Jadi kalau dari KPU yang bisa disampaikan adalah semua daerah itu ada kerawanannya. Tetapi tingkat kerawanan masing-masing berbeda, itu teropongnya ada di kepolisian. Misalnya di daerah itu ada calon, apakah itu calon wakil atau calon bupati nanti. Kemudian di daerah di sana juga ada dekat dengan dukungan dari calon yang lain, mungkin itu akan dianggap rawan. Kalau kemarin dipilih kan petanya begitu, di satu tempat yang ada 2 calon dari partai berbeda atau dengan partai yang sama pun itu dianggap tingkat rawan. Kalau sampai lebih dari itu rawan sekali. Ini peta ini ada di kepolisian. Kami akan menyampaikan segala sesuatunya, berkomunikasi dengan kepolisian. Tentu mereka dengan basis data sebelumnya, kemudian situasi di lingkungan itu akan bisa membuat semacam
pola-pola antisipasi atau analisa SWOT-nya keamanan itu akan mengarah kepada di tingkat yang rawan sekali itu antisipasinya berapa personel yang harus mengawasi, di tingkat yang rawan berapa, dan di tingkat yang tidak rawan berapa. Ini komunikasi yang diperlukan dan koordinasi baik dengan kawan-kawan kepolisian, TNI yang tidak kalah penting juga dengan Kesbangpol. Kesbangpol sebagai pemangku kepentingan tentang perkembangan atau pertumbuhan situasi politik dan keamanan di tingkat kabupaten. Ini juga mempunyai mempunyai informasi-informasi yang cukup detail karena mereka bisa langsung sampai kepada kepala lingkungan. Ini kan koordinasi yang harus dibangun terus-menerus demi terjaganya kondisi di Badung yang betul-betul Badung. Ya, Badung itu harus betul-betul Badung. Apa itu Badung? Bersih, aman, damai, dan unggul. Kenapa saya taruh unggul terakhir? Karena dengan jumlah PAD yang tertinggi di Bali, ya harusnya Badung paling unggul di antara yang lain, kan, termasuk penyelenggaraan pemilunya. Terkaya di Bali. Iya. Oke Ji, terakhir ini sebagai penutup, mungkin Ji, harapan dan imbauan Haji sebagai Ketua KPU terhadap masyarakat pemilih khususnya terkait Pilkada 2024 ini Ji. Ya, yang pertama tentu kami berharap nanti berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 27 November itu sudah pasti untuk kita berpartisipasi secara aktif karena konon menurut salah satu filsuf Jerman, George Stone kan mengatakan buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Karena harga udang itu turun dan harga sepatu naik itu karena politik. Kan? Sepak bola bisa ada itu karena politik, bisa tidak ada juga karena politik. Ini kadang-kadang kan belum dipahami masyarakat. Jadi jangan sampai kita buta politik atau membutakan diri karena politik. Jangan apatis gitu. Jangan apatis. Ada dua frame besar orang golput. Yang pertama golput karena pilihannya mereka, jadi golput ideologis. Mereka merasa kalau mencoblos itu menganggap dirinya nanti kalau salah yang dipilih atau pemegang kekuasaan, misalnya salah kebetulan dia milih itu adalah kesalahan yang luar biasa buat dirinya sendiri. Ini memang sulit berikan sosialisasi, diobati gitu ya. Ya, bukan karena sosialisasi mereka ini harus kesadaran yang bersangkutan bahwa berpartisipasi secara politik itu tidak seperti itu adanya, bahwa kita memilih itulah hak kita. Ketika kita sudah memberikan hak kita, tanggung jawab kita sebetulnya sudah selesai. Tapi kan mereka berpikir bahwa saya tidak, karena secara ini saya tidak cocok misalnya dan sebagainya. Itu secara ideologis akan terus-menerus seperti itu. Ada golongan teman-teman yang golput di frame itu. Di yang kedua, golput secara administrasi yang saya sampaikan tadi itu, misalnya orang sudah 17 tahun belum rekam KTP, belum punya KTP elektronik, jadi tidak bisa hadir ke TPS karena belum dimutakhirkan datanya. Ini yang kita terus-menerus sosialisasikan bahwa penting untuk menyelesaikan administrasi kependudukan dulu supaya bisa menjadi pemilih. Administrasi kependudukan itu salah satunya apa? Ya KTP-nya harus di Badung kalau sudah tinggal di Badung. Kalau Anda pindah, urus perpindahannya. Kalau Anda dari luar kemudian akan memilih di Badung karena gubernur juga kan orang Gianyar juga boleh memilih di Badung, tapi dapatnya nanti surat-surat gubernur saja. Yang urus surat pindahnya supaya tidak menjadi golput karena administrasi. Menjadi masalah pemilihan nanti. Kalau kami kan melayani sifatnya. Stelsel aktifnya harusnya ada pada pemilih sendiri. Kalau pemilihnya juga tidak aktif, kami mensosialisasikan berbuih-buih, ya juga tidak ada artinya. Kadang-kadang yang jadi persoalan kan mereka mau aktifnya itu baru 1 hari 2 hari menjelang pemilihan. Padahal persiapan pemilu itu sudah setahun, termasuk diantaranya persiapan data pemilih. Pemilih harus menyadari betul itu. Ini yang sering kali harus kita sampaikan secara berulang supaya teman-teman yang katakanlah sudah berhak memilih gitu ya, haknya sudah ada pada dia, secara administratif mengikuti juga ini. Persoalan di hari H tidak mau datang ke TPS itu persoalan berbeda sebetulnya. Kan kadang-kadang saya nanti tidak mau memilih, tapi begitu dekat hari H serak dengan calonnya atau ada yang membisiki baru datang, ini kan jadi kendala. Baru ngurus semua kan jadi kendala. Tetapi kalau sudah siap, tetapi di hari H tidak mau memilih, itulah pilihan sendiri, boleh datang boleh tidak. Tapi kami berharap mereka semua datang ke TPS, memberikan suaranya. Ini bukan kepentingan KPU tapi kepentingan kita di Badung sebagai masyarakat Badung yang punya tanggung jawab terhadap Badung untuk berjalannya suksesi kepemimpinan, karena kebetulan Bupati sekarang sudah 2 kali periode, tentu akan ada pejabat baru, pemimpin baru. Ini kan kita semua yang harus punya kesadaran kolektif untuk membangun Badung secara bersama-sama. Gitu. Baik. Ya, Tribuners, seputar Tribun Bali menarik sekali perbincangan kita
hari ini sangat menghangat sekali. Terima kasih Seperti Pak situasi Agus. politik Ya, di betul. Badung, dan tentu yang pesan yang disampaikan dari Pak Ketua bahwa peran masyarakat pemilih khususnya ini sangat penting sekali. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemilih tentu harus dari sekarang sudah bersiap ya, Ya. mengurus administrasi dan lain-lainnya supaya bisa masuk dalam daftar pemilih. Betul. Jangan nanti ujuk-ujuk baru saat pemilihan Kan baru ada kendala baru sibuk administrasi ya berprotes berprotes ya. Kita juga tidak bisa berbuat banyak nanti Iya, ya. iya. Betul. Ya, tentu kita harapkan bahwa jumlah partisipasi pemilih nanti di Pilkada Badung menjadi sangat besar sesuai dengan target dari KPU. Sekali lagi bahwa ini untuk untuk Badung yang Badung. Betul. Baik, demikian Tribuners, sebentar Tribun Bali, terima kasih. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksma. Terima kasih Pak Agus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.